Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, untuk pembelajaran yang ketiga. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk muatan pelajaran IPA, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang habitat tumbuhan dan cara tumbuhan beradaptasi. Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat menemukan informasi penting dari teks bacaan. Siap belajar ya anak-anak? Mari kita mulai untuk muatan pelajaran IPA tentang habitat tumbuhan dan cara tumbuhan beradaptasi. Yang dimaksud dengan habitat adalah tempat tinggal tumbuhan tersebut. Berikut ini adalah pengelompokan jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang pertama adalah hidrofit, yang kedua higrofit, yang ketiga xerofit. Hidrofit merupakan jenis tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah eceng gondok, bakau, teratai, dan kangkung. Higrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Contohnya adalah paku-pakuan dan lumut. Sedangkan xerofit merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya adalah tumbuhan kaktus dan kelapa. Paham ya anak-anak? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ciri khusus dan habitat tumbuhan teratai dan tumbuhan kaktus. Pada hari ini, Bu Guru akan membahas beberapa jenis tumbuhan lainnya. Yang pertama adalah tumbuhan bambu. Ini adalah penampakan tumbuhan bambu. Tumbuhan bambu memiliki rambut-rambut halus yang menempel pada batangnya, yang bisa menyebabkan rasa gatal bagi siapa saja, baik hewan maupun manusia yang memegang batangnya. Fungsinya adalah untuk melindungi diri dari musuh. Nah, itu adalah ciri khusus dari tumbuhan bambu untuk melindungi dirinya. Yang selanjutnya adalah tumbuhan bakau. Berikut ini adalah penampakan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di perairan di sekitar pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang fungsinya adalah untuk menahan hembasan angin atau ombak. Yang kedua juga mempunyai akar nafas. Ini adalah untuk mengambil udara atau bernafas, sehingga tumbuhan bakau bisa hidup dengan baik di daerah sekitar pantai. Yang selanjutnya berikut ini adalah tumbuhan yang melindungi dirinya dengan duri. Yang pertama adalah tumbuhan durian, yang kedua adalah tumbuhan mawar, yang ketiga adalah putri malu, dan yang keempat adalah salak. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan contoh tumbuhan lainnya. Yang berikutnya adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan getahnya. Ini adalah tumbuhan karet. Yang kedua adalah tumbuhan nangka, dan yang selanjutnya adalah pohon kamboja. Berikutnya adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan racun. Yang pertama adalah pohon carak, ini adalah pohon gadung, dan yang selanjutnya adalah pohon kecubung. Setelah anak-anak memahami apa yang sudah Bu Guru sampaikan berkaitan dengan habitat tumbuhan dan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ataupun melindungi dirinya, silakan anak-anak selesaikan tugas IPA berikut ini. Bu Guru meminta anak-anak membaca kembali informasi tentang ciri khusus tumbuhan dan fungsinya yang sudah Bu Guru sampaikan. Kemudian silakan anak-anak lengkapi tabel berikut ini. Bu Guru sudah memberikan contoh satu, yaitu untuk tumbuhan bambu. Ciri khususnya adalah memiliki bulu halus atau rambut halus yang tajam. Ini fungsinya menyebabkan gatal sehingga bisa melindungi diri dari musuh.
Paham ya anak-anak tugasnya? Selamat belajar, selamat menyelesaikan tugas IPA hari ini. Berikutnya adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia tentang informasi penting dari teks bacaan. Bu Guru mengingatkan kembali kepada anak-anak bagaimana langkah-langkah menemukan informasi penting. Yang pertama adalah membaca teks bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat hal-hal penting atau informasi pokok. Yang ketiga adalah cara untuk mempermudah anak-anak menemukan informasi pentingnya adalah dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks bacaan. Bukan judulnya ya anak-anak, isi teks bacaannya menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Baru langkah terakhir, anak-anak menuliskan informasi penting berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang sudah anak-anak buat. Ingat, untuk menuliskan informasi penting tidak hanya sekedar jawabannya saja, tetapi kalimatnya harus lengkap, ada subjek, predikat, dan objeknya. Paham ya anak-anak? Untuk hari ini, Bu Guru meminta anak-anak membaca teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ada di buku paket tema 2 halaman 22 sampai 23. Kemudian silahkan anak-anak berlatih bersama orang tua menemukan informasi penting dari teks bacaan tersebut. Siap ya anak-anak? Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Selamat belajar, semangat terus belajarnya, sukses untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu beribadah tepat waktu dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.